Shalom, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saya percaya kebaikan lepas kebaikan Tuhan selalu limpah buat hidup kita. Mari saya mengajak setiap kita saat ini untuk datang bersama-sama di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan sampai selamanya. Mari saya mengajak setiap kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang limpah atas setiap kami. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau bawa ibadah ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu Tuhan, untuk membawa pujian bagi Tuhan. Ini kerinduan umat-Mu untuk meninggikan Engkau.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi katakan bersama-sama, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu, katakan ku tinggikan. Ini kerinduan kami untuk meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Dalam roh, dengan segenap hatimu katakan, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Katakan selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Saya percaya ketika umat Tuhan meninggikan Tuhan, maka kita bisa merasakan hadirat Allah yang dahsyat. Amin. Dan sukacitanya yang mengalir. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Dia raja yang layak menerima segalanya. Kami bangga punya Engkau Tuhan, Raja yang dahsyat, Raja yang ajaib, kekal sampai selamanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh ya
seluruh semesta sujud. Lebih lagi katakan, kau yang percaya, kau yang percaya, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamatku, kasihmu tiada tara, bertatalah Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau Raja yang berkuasa sampai selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya percaya sukacita melimpah dalam hidup kita. Amin saudara. Mari tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita. Untuk kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi dasar kehidupan kita untuk kita melangkah melalui hari-hari yang kita lewati. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau akan nyatakan kebaikan lepas kebaikan-Mu Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Lewati cobaan, lalui ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan Engkau sendiri bertahta atas kami. Biarlah kuasa-Mu terjadi atas jemaat-Mu dimanapun mereka sedang berada. Kiranya kasih Tuhan ada di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih dari awal sampai akhir ibadah ini kami mau berserah di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara kekasih pelayan mimbar. Tiba saatnya kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Salam pada kesempatan ini dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudaraku kekasih. Oleh karena itu mari kita akan rindu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun suasana masih di dalam suasana pandemi, Tuhan menyatakan bahwa saat ini saudara-saudaraku tetap diberkati di dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini saya memberikan judul yaitu keputusan iman. Sekali lagi, ibadah ini saya memberi judul keputusan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saudara saat ini berada. Orang mengambil sebuah keputusan itu tidaklah sederhana. Sekali lagi keputusan itu diambilnya penuh dengan sebuah risiko. Nah, saudaraku, ketika kita akan menentukan sebuah pilihan kerja, memutuskan sebuah pilihan kerja, itu merupakan satu pergumulan. Karena keputusan yang diambil pada saat itu belum tahu ke depannya seperti apa. Keputusan untuk memutuskan untuk menerima sebuah pekerjaan hanya diimani bahwa keputusan itu tidak meleset. Bahwa keputusan itu mendapatkan satu tujuan yang baik bagi yang sedang memutuskan. Maka keputusan itu benar-benar mengandung sebuah risiko yang berat. Sebuah pergumulan. Sebuah hal yang harus benar-benar dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan jikalau menentukan keputusan untuk berkeluarga, setelah sekian lamanya anak muda itu menjalani saling mengenal berpacaran, kemudian diambillah suatu keputusan bahwa engkau adalah tepat untuk menjadi istriku dan engkau adalah tepat menjadi suamiku. Ini adalah satu pergumulan yang sudah benar-benar digumuli, yang tidak sembarangan. Kalau kita mau menentukan keputusan untuk berusaha, maka pergumulan itu terjadi bagaimana kita akan menentukan sebuah keputusan usaha di titik yang saudara-saudara kekasih itu akan menerima sebuah keberhasilan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang terakhir adalah menentukan keputusan bagaimana kita ini melayani Tuhan. Sesuatu yang benar-benar itu kita gumuli di dalam kehidupan, bagaimana kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menentukan sebuah keputusan, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan, maka dari yang kecil kemudian tumbuh
pada tahap berikutnya. Dan akhirnya adalah tumbuh menjadi besar. Ingat di dalam Lukas 16 ayat 10. Di sana dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Lah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menentukan sebuah perkara yang besar, dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang benar-benar kita ini melakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga jikalau kita memutuskan sesuatu yang besar, kita berangkat dari sebuah hal yang kita lakukan setapak demi setapak. Dan akhirnya lari Tuhan yang memberikan berkat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada baiknya kita membuat sukacita besar karena Tuhan. Nah, sukacita yang dibentuk oleh kehidupan kita adalah sukacita yang besar. Sukacita merupakan sebuah keputusan bahwa Allah akan berkenan hadir di dalam keputusan kita. Ingat, kita akan mencoba di dalam meresapi firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memberikan sebuah keputusan yang kita ambil adalah kita perhadapkan, kita serahkan kepada Tuhan, tentulah Tuhan akan memberkati. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa menghadirkan Allah di dalam kehidupan, di dalam keputusan kita, maka hanya rancangan Tuhan yang terjadi. Sehingga Tuhan, aku memutuskan untuk melayani. Tuhan, aku memutuskan untuk berbisnis, berusaha. Tuhan, aku memutuskan untuk berkeluarga. Maka hanya rancanganmu yang terjadi ke dalam hidupku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yuk saudaraku, saya mengajak saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita meresapi untuk mendalami firman Tuhan. Bagaimana kita melihat kasih Tuhan, sehingga kita akan bercermin untuk memberikan keputusan iman secara benar. Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam cerita Alkitab, bahwa perempuan Kanaan itu tidak termasuk dalam keturunan Israel. Kita akan melihat di dalam poin-poin berikutnya. Yang pertama, yaitu Tuhan, kasihanilah aku. Kita akan melihat poin yang pertama di ayat yang ke-22. Tuhan, kasihanilah aku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan dari perempuan Kanaan di dalam cerita Alkitab yang tidak termasuk orang Israel, yang tidak termasuk keturunan orang Israel, itu adalah Tuhan kasihanilah aku, mengandung sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati yang diungkapkan kepada Tuhan Yesus. Padahal dia tidak termasuk di dalam golongan orang Israel. Dia tahu bahwa dia tidak termasuk di dalam golongan orang Israel. Tetapi dia tetap mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Kerendahan hati. Dia tidak memandang siapa dirinya. Dia tidak memandang bakal terjadi apa. Yang penting, keputusan dari imannya adalah mendekat kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Sehingga dia meninggalkan segala sesuatu. Keputusan sudah bulat. Apapun yang bakal terjadi di dalam dirinya, apapun kata Yesus di dalam dirinya, dia tetap maju. Ada kerendahan hati. Dan mengandung sebuah keberanian. Mengandung sebuah risiko. Risikonya seperti apa nanti kata Yesus terhadap dirinya. Karena dia bukan golongan orang Israel. Dia maju. Mengandung sebuah keberanian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasihanilah aku. Di ayat 22. Dan kasihanilah aku. Berarti ada penyerahan diri. Berserah sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Sudah pokoknya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku berserah seperti apapun. Yang penting anakku yang dirasuk setan itu sembuh. Sehingga dia sudah mulai di dalam komitmen pribadi. Ada sesuatu yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam keluarganya. Yaitu anaknya yang dirasuk setan. Itu sembuh sedia kala. Dia berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia berani mengatakan, Tuhan kasihanilah aku. Itu mengandung bahwa dirinya tidak mampu. Tidak mampu untuk menyembuhkan anaknya. Tidak mampu berbuat sesuatu yang lebih. Dia hanya melihat Yesus. Bahwa Yesus itu mampu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan keputusan iman dari perempuan Kanaan tadi.
Dia melihat Yesus. Bahwa dirinya ini tidak mampu. Yang mampu adalah Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari poin pertama, Tuhan kasihanilah aku. Bukankah ini ada di dalam komitmen keputusan iman saudara-saudara dan saya? Keputusan iman yang kita ambil adalah Tuhan, kasihanilah aku. Buat aku sebuah pemulihan. Apapun yang saat ini saudara rasakan. Masalah apapun yang sekarang saudara rasakan. Mari segera ambil. Tuhan kasihanilah aku. Satu tanda bahwa saudara-saudaraku hidup dalam kerendahan hati. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu keberanian untuk datang kepada Tuhan Yesus di masa pandemi. Di tahun 2021 ini. Saudara berani untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang luar biasa. Respon saudara yang luar biasa. Menanggapi kasih setia Tuhan. Keputusan iman saudara. Menjadi sebuah kebangkitan dan keberhasilan. Dari apa yang saudara minta kepada Tuhan. Ada pemulihan. Dan saudara mau meletakkan. Berserah penuh kepada Tuhan. Apa yang mau dikata oleh Tuhan, aku berserah. Apa yang Tuhan mau beracara di dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara-saudara. Aku berserah. Udah aku berserah. Biar Tuhan yang beracara. Dan saudaraku, saya ajak. Merasalah di hadapan Tuhan. Yang mampu sepenuhnya. Itu adalah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah. Yesus sama sekali tidak menjawab. Ayat yang ke-23. Kalau kita hayati dari ayat ini. Seolah-olah Yesus apatis. Seolah-olah Yesus tidak mempedulikan. Seolah-olah Yesus tidak menanggapi. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang kedua di ayat 23. Yesus sama sekali tidak menjawab. Nah saudaraku. Apa sebuah arti dari firman Tuhan ini? Kalau kita memutuskan keputusan iman untuk berserah kepada Tuhan. Untuk meminta kasihanilah aku. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak menjawab. Nah saudaraku. Dari poin ini. Adalah. Mengandung arti bahwa. Tuhan Yesus. Beracara dengan caranya Tuhan. Bukan cara saudara. Bukan cara kita. Bukan itu saudaraku. Tapi dengan caranya Tuhan. Tuhan punya cara sendiri. Untuk memberikan solusi. Bagi orang-orang yang terkena masalah dalam hal ini adalah perempuan Kanaan. Tuhan punya cara tersendiri. Nah ingat saudaraku. Ketika Tuhan Yesus ada di dekat Yeriko, di sana ada orang buta. Di sana ada orang buta, itu meminta kepada Tuhan Yesus. Meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan agar matanya melek bisa melihat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus punya caranya sendiri. Tuhan Yesus menjamah mata mereka. Padahal kalau dari jauh Tuhan Yesus sembuh, kamu dapat melek bisa. Tetapi di Matius 20 ayat 29 sampai 34 di sana dikatakan bahwa Yesus menjamah. Nah, dengan caranya Yesus untuk membuat solusi. Contoh yang berikutnya adalah
ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Betapa kecewanya kalau kita melihat Maria dan Marta ketika menghubungi Tuhan Yesus bahwa saudaranya itu sakit. Tuhan Yesus tidak segera datang. Malah Tuhan Yesus mengatakan, saudaramu tidak akan mati. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Lazarus mati. Tuhan Yesus punya acara sendiri yang bukan acara saudara-saudara. Akhirnya setelah 4 hari dikubur, dimakamkan, Tuhan Yesus dengan kuasanya membangkitkan Lazarus dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Cara Tuhan Yesus bukan cara kita, saudara-saudaraku. Jika saudara-saudaraku mengimani apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan membuat agar orang-orang itu mengerti untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan punya acara yang bukan acara kita, yang bukan acaranya perempuan Kanaan. Tetapi justru Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak mengatakan apa-apa. Yesus tidak menjawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita seolah-olah di tahun 2021 kita seolah-olah mengatakan kepada Tuhan, segera berlalu masalahku, segera berlalu masalahku. Ingat saudara, caranya Tuhan bukan cara kita. Tetapi ingat saudara, saudara hidup di dalam keputusan iman. Yakinlah dengan iman bahwa saudara-saudara akan dipulihkan di tahun 2021 yang saat ini kita jalani. Poin yang ketiga saudaraku adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di ayat 24. Tuhan Yesus seakan-akan tidak mempedulikan apa yang diminta oleh perempuan tadi. Dia diutus untuk domba-domba yang hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat bahwa bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Perempuan Kanaan bukan dari kalangan umat Israel. Maksudnya adalah Tuhan berkenan untuk beracara kepada siapa saja. Tetapi waktu Tuhan belum saatnya. Waktuku belum tiba. Karena perempuan ini tetap terus dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus. Waktuku, saatku belum tiba. Tapi perempuan tetap dekat terus dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mendengarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata cara Tuhan Yesus untuk memberikan sesuatu solusi adalah tidak melihat siapa yang sedang ada masalah. Tetapi Tuhan Yesus melihat dari iman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita berpikir kita tidak termasuk pelayan Tuhan. Mana mungkin Tuhan Yesus akan menjamahku. Aku tidak termasuk pelayan yang seperti saudara-saudaraku. Mana mungkin secepatnya Tuhan Yesus datang kepada masalahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk saudaraku, keputusan iman saudara membawa Tuhan akan memberikan solusi pemulihan secara cepat kepada saudara di tahun 2021. Hanya keputusan iman yang saudara ambil. Nah, yang keempat, poin yang keempat adalah komitmen
mendekat kepada Yesus dan menyembah di ayat 25. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia mendekat dan menyembah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Satu hal yang perlu kita lihat dari iman seorang perempuan Kanaan. Dia mendekat. Mungkin Tuhan Yesus masih biasa-biasa saja. Semakin dia mendekat, semakin dia menyembah, mendekat dan menyembah. Tuhan Yesus melihat iman dari perempuan Kanaan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini kita biasa-biasa menantikan waktu tiba, menantikan waktu keputusan dari pemerintah tiba. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara, yuk mendekat. Apapun yang terjadi mendekat. Terus mendekat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Apapun masalah saudara, mendekat. Bagaimana remuknya kehidupan saudara, mendekat kepada Tuhan Yesus. Itu satu gerakan saudaraku. Mendekat bukan diam. Tetapi ada satu gerakan yang aktif. Mendekat. Dan menyembah. Mendekat, mengagungkan bahwa engkau mampu. Aku tidak mampu. Engkau yang punya kuasa. Aku tidak punya kuasa. Engkau yang menjadikan segala-galanya. Sehingga engkau yang memulihkan. Mendekat, menyembah. Ada satu hal yang aktif. Yang dilakukan terus menerus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sering kita ini berdoa. Memohon kepada Tuhan. Tetapi kita belum secara aktif melakukan seperti perempuan Kanaan. Mari, apapun yang saat ini terjadi. Saudara jangan mundur. Saudara jangan kecewa. Terima suasana saat ini. Terus lakukan gerakan yang aktif. Mendekat. Dan menyembah Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang terakhir adalah poin yang kelima. Poin yang kelima ini adalah poin dari perjalanan perempuan Kanaan. Perjalanan yang begitu luar biasa untuk mendapatkan satu hal. Dari dia komitmen terhadap keputusan imannya. Dari mulai Tuhan Yesus diam saja tidak menjawab. Dari Tuhan Yesus itu tidak langsung kepada perempuan Kanaan. Aku diutus kepada domba yang hilang. Belum kepada perempuan Kanaan. Tetapi yang kelima ini luar biasa hasilnya. Hasil dari sebuah keputusan di ayat yang ke-28. Besar imanmu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari perjalanan demikian perjalanan.
dari beban yang dia terima untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diam saja. Tidak segera untuk memulihkan kehidupan dari anak perempuan Kanaan. Tapi dia tetap terus jalan. Dan Tuhan melihat, besarlah imanmu. Bukankah kita terkadang mencari sesuatu, sudah merasa memberikan sebuah keputusan, kita belum mendapatkan hasilnya. Bukankah kita sudah melihat karya Tuhan Yesus yang begitu besar. Bahkan mungkin kita ini tidak merasa mendapatkan satu pemulihan, keberhasilan. Tetapi terus lakukan seperti perempuan Kanaan. Apapun yang terjadi, langkah demi langkah, terus hari demi hari, waktu demi waktu. Yakinilah bahwa keputusan iman saudara akan seperti dari perempuan Kanaan. Karena besarlah imanmu, maka terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal yang sudah kita lakukan bersama, mari saudara-saudaraku, saya ajak pada masa pandemi ini, kita tetap dekat kepada Tuhan. Agar Tuhan tetap mendengarkan keaktifan daripada saudara-saudara sekalian. Untuk itu, untuk mengakhiri daripada kita melakukan bagaimana kita dekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kami ingin saudara-saudaraku pelayan mimbar untuk kembali untuk melayani Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak membiarkan saudara. Tuhan tetap mengasihi keaktifan saudara. Keputusan iman saudara untuk mengubah masalah saudara. Untuk memulihkan masalah saudara menjadi pemulihan yang hanya memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang ditinggikan akan memulihkan kehidupan saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat ibadah pada kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh datang meninggikan Engkau dan menyembah Engkau. Kami boleh juga menerima taburan benih firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Bahwa keputusan iman yang di dalam kehidupan kami
itu akan mengubahkan hidup kami dan memulihkan keadaan kami. Kami bersatu hati buat hamba-Mu, Bapak Pastor Yuwono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat marifat daripada surga. Amin. Melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Amin. Engkau memberkati segala pelayanannya Tuhan. Dan kemanapun juga Tuhan membawa hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Amin. Kami percaya banyak jiwa yang akan dimenangkan. Amin. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami juga berdoa, kami serahkan Tuhan keluarganya ke dalam tangan kuat kuasa. Istri, anak-anak, dan cucu-cucu hamba-Mu Tuhan. Amin. Biarlah ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Amin. Dan berkat Allah yang melimpah nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Kau jagai hamba-Mu dengan kesehatan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Amin. Kami juga satukan hati kami. Kami membawa gembala sidang yang kami kasih Bapak Honggo Effendi Tuhan. Tuhan terus tambahkan hati Bapak atas hamba-Mu. Tuhan tambahkan roh hikmat, pengertian, pewahyuan yang lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Amin. Untuk hamba-Mu mengembalakan umat-Mu di GKI Pondok Daud ini Tuhan. Karena kami percaya ada rancangan Allah yang dahsyat atas hamba-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih, kami serahkan keluarga besarnya Tuhan. Amin. Kami serahkan istri dan anak-anaknya. Kami juga serahkan orang tuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami juga serahkan seluruh usaha dan pekerjaannya dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkat Allah senantiasa melimpah. Amin. Dan Engkau menjagai hamba-Mu dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang pada kesempatan indah ini sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, jadilah setiap hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terima kasih juga kami berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada Tuhan. Kami percaya tangan kasih Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Bahkan di hari-hari ini Bapa, kami percaya pemeliharaan Allah tetap nyata dan ajaib terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami berdoa yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang memiliki beban berat, bebannya sudah Engkau angkat dan Engkau gantikan dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah kiranya usaha pekerjaanmu. Amin. Diberkati kiranya buah kandunganmu. Amin. Diberkati kiranya keluargamu. Amin. Dan diberkati engkau dengan kesehatan yang sangat luar biasa. Amin. Sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau. Amin. Semoga dijagai oleh Tuhan Yesus. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab